Senjata nuklir sangat menghancurkan, semua paham akan itu. Tetapi membayangkan seberapa kuat mereka sebenarnya tetap hal yang sulit. Ini mungkin menjadikan sebagian orang dengan seenaknya sedikit-sedikit ngomong perang nuklir. Salah satu hal tersulit untuk dipahami tentang senjata nuklir memang adalah kekuatan destruktifnya. Nuklir sering digambarkan memiliki kemampuan untuk mengakhiri peradaban manusia dan bahkan kehidupan di bumi itu sendiri. Tetapi bagaimana perbandingannya dengan ledakan non-nuklir? Singkatnya, mereka tidak sama. Senjata nuklir berada dalam kelas yang sama sekali berbeda. Mari kita mencoba menghitung seberapa kekuatan nuklir. Agar lebih mudah, kita akan mengambil perbandingan dengan bom konvensional. Seperti diketahui, salah satu pengukuran pertama yang biasa digunakan adalah kiloton. 1 kiloton sama dengan 1000 ton. Daya ledak sebagian besar senjata nuklir dinyatakan dalam 2, 4, 6 kiloton trinitrotoluena atau dikenal sebagai TNT. Ini adalah salah satu bahan peledak paling umum dan menjadi standar untuk mengukur bahan peledak lainnya. Kita ambil contoh kasus, bom MK84 Amerika adalah bom konvensional seberat 2000 pon atau sekitar 900 kg. Berat ini mencakup selubung baja seberat 1000 pon dan pengisi tritonal seberat 946 pon yang dicampur TNT dan aluminium. Ini memberikan MK84 hasil ledakan sekitar setengah ton TNT. Tritonal sebenarnya 20% lebih kuat dari TNT, jadi kita sedikit membuatkannya. MK84 memiliki radius mematikan atau jangkauan di mana ia dapat membunuh hingga 350 meter dan dapat menyebabkan cedera parah hingga sekitar 800 meter. Sekuat-kuatnya bom MK84 itu hanya mewakili setengah ton atau 0,0005 kiloton TNT. 2 bom MK2 berarti 1 ton TNT atau 0,001 kiloton. Artinya dibutuhkan daya ledak 2000 MK84 untuk menyamai 1 kiloton TNT. Bom fisi nuklir yang diledakkan pada 16 Juli 1945 di gurun New Mexico memiliki hasil ledakan 21 kiloton. Ini berarti setara dengan 42.000 bom MK84 yang semuanya meledak di lokasi yang sama sekaligus. Pengukuran kedua adalah megaton. Bom termonuklir atau yang juga dikenal sebagai bom hidrogen memiliki daya ledak yang jauh lebih besar daripada senjata nuklir tradisional dan mereka memperkenalkan megaton dalam leksikon perencana militer. Untuk diketahui, 1 megaton sama dengan 1000 kiloton atau 1 juta ton TNT. Pada 1 November 1952, Amerika Serikat menguji bom termonuklir pertamanya. Dengan kode IVMAC, tes tersebut memiliki hasil ledakan 10,4 megaton. Itu berarti setara dengan 10.400 kiloton TNT. Dibutuhkan daya ledak 2 juta bom MK84 untuk menyamai 1 megaton TNT. Itu berarti setara dengan 10.400 kiloton TNT. Dibutuhkan daya ledak 2 juta bom MK84 untuk menyamai 1 megaton TNT. Jika 10,4 megaton berarti dibutuhkan 20.800 MK2 meledak bersama di satu titik. Sebagai gambaran, saat Perang Dunia Kedua, Sekutu menjatuhkan setara dengan hampir 2 megaton bom konvensional di Jerman, tetapi butuh waktu 5 tahun untuk melakukannya. Gambaran lain, bom atom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada Agustus 1945 menewaskan 100.000 orang dan menghasilkan 13 kiloton. Itu setara dengan 26.000 MK2.
Hingga Maret 2023 diperkirakan ada sekitar 12.500 senjata nuklir di seluruh dunia. Amerika saja memiliki 5.244 senjata nuklir dengan 1.770 di antaranya dikerahkan. Sisanya berada di gudang sebagai cadangan. Semua senjata nuklir Amerika yang beroperasi saat ini adalah senjata termonuklir, dengan hampir semuanya dalam kisaran 100 hingga 340 kiloton. Hanya bom gravitasi B-83 yang dibawa B-2 Spirit berada dalam jangkauan megaton. Ini menjadikannya sebagai senjata paling kuat saat ini yang ada di gudang senjata Amerika dengan hasil 1,2 megaton atau 1.200 kiloton. Di seluruh dunia, hasil senjata nuklir biasanya bergantung pada penguasaan teknologi nuklir negara tersebut. Korea Utara yang menguji bom pertamanya pada 2006 diyakini telah menguji bom hingga 10 kiloton. Cina yang menguji senjata pertamanya pada tahun 1964 mengerahkan hulu ledak 5 megaton pada rudal balistik antarbenua DF-5 miliknya. Secara individual, masing-masing senjata ini dapat memberikan kerusakan yang luar biasa. Lalu bagaimana jika semuanya diledakkan? Sebuah perkiraan menyebutkan jika pasokan nuklir dunia digunakan secara merata di kota-kota besar, maka akan cukup untuk membunuh 3 miliar orang. Jika semua dikemas dalam satu gudang luas, maka secara kolektif mereka memiliki kekuatan hingga 15 letusan Gunung Krakatau. Ledakan gudang super ini akan menciptakan bola api sepanjang 50 km, meratakan 3.000 km persegi di sekelilingnya, dan kemudian akan diikuti awan jamur setinggi 50 km. Badai nuklir akan meluas ke segala arah. Itu juga akan diikuti oleh skenario musim dingin nuklir, di mana partikel debu dan abu yang dikirim ke angkasa akan memasuki atmosfer bagian atas, menghalangi sinar matahari dan menurunkan suhu secara global selama beberapa tahun. Jika masih belum cukup, sekarang bagaimana jika umat manusia menambang setiap bit uranium dari bumi yang jumlahnya kira-kira 35 juta ton? Kira-kira itu cukup untuk membuat 10 miliar bom Hiroshima. Meledakkan semua bom ini akan menjadi peristiwa tingkat kepunahan yang setara dengan asteroid yang mengakhiri zaman dinosaurus. Bedanya kali ini akan menjadi akhir zaman manusia. Bahkan awak stasiun luar angkasa internasional pun tidak akan selamat dari ledakan itu. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.